Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan sahabat semua, apakah merpati kalau memakan jagung itu bisa membuat cacingan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya, kenapa merpati bisa cacingan dan apa dampaknya, serta bagaimana ciri fisik ketika merpati ini kena cacingan. Untuk pertanyaannya mungkin sedikit kami luruskan, sahabat semua. Apakah kalau merpati cacingan dikasih jagung, apakah tetap akan cacingan? Atau opsi kedua pertanyaannya, penyebab daripada cacingan untuk merpati ini, apakah makanannya dari jagung atau bukan? Sebelum membahas kepada penyebab daripada cacingan dan bagaimana cara pencegahan, kita akan melihat ciri fisik daripada merpati yang sedang cacingan ini, sahabat semua, adalah ketika kita pegang daripada badannya, itu merpati kita itu nyilet ya. Seluruh kerangka daripada tubuhnya itu akan terasa gitu ya, tidak ada daging. Usia yang terserang merpati terhadap cacingan ini biasanya di atas 1 bulan, sahabat semua. Baik itu merpati jantan maupun merpati betina. Faktor pemicu terjadinya cacingan pada merpati kita itu adalah pemeliharaan yang kurang memperhatikan dari segi sanitasi kandang ya, atau kebersihannya. Nah, sahabat semua, infeksi cacingan pada merpati di saluran pencernaan itu bisa menyebabkan kerusakan lapisan usus pada merpati kita, atau epitel fili ya, fili usus. Nah, ini juga sahabat semua akan menyebabkan kematian jaringan daripada mukosa usus pada merpati, sehingga itu akan mengganggu proses penyerapan nutrisi daripada pakan, sehingga daripada merpati ini badannya suka nyilet ya, kurus. Pada saat gejala penyerangan terhadap cacingan ini itu tidak, biasanya jarang menunjukkan gejala yang khas ya. Pada cacingan di merpati ini kalau sudah parah biasanya itu akan nampak sekali kurang bergairah merpatinya ya. Terus kelihatan lesu serta lemas. Nafsu makan daripada merpati ini menurun, serta kelihatan itu wajahnya akan pucat, dan kelihatan juga untuk warna daripada mukanya ini ada merah ya, terusan disertai dengan diare. Dan merpati ini akan menyebabkan penurunan tenaga dan performa ketika saat diterbangkan. Untuk cacing yang menyerang terhadap merpati, sahabat semua, ada beberapa gitu ya. Ada yang kalau kita baca bahwa cacingan ini sama seperti pada cacingan unggas pada umumnya seperti ayam gitu ya. Ada cacing gilik atau cacing pita. Untuk penularan daripada cacingan pada merpati, sahabat semua, itu dari biasanya air minum yang kurang steril ya. Nah, kenapa ditularkan dari air minum, sahabat semua? Jadi untuk siklus hidup cacing ini, mulai dari telur menjadi larva dan cacing dewasa, cacing itu selama hidupnya tidak membutuhkan inang perantara ya. Nah, kebanyakan untuk kasus di merpati ini biasanya tercampur daripada air minum serta material yang atau makanan ya, yang tercampur dengan kotorannya ini gitu, sehingga menyebabkan merpati ini gampang terserang penyakit cacingan. Nah, sahabat semua, itu mungkin kira-kira ya untuk bagaimana cara penularan daripada cacingan ini untuk merpati kita. Lalu tindakan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk penghobi merpati, bagaimana caranya agar kita dapat minimalisir daripada merpati kita kena cacingan.
Yang pertama sahabat semua adalah pemberian obat cacing untuk merpati kita. Sama dengan unggas yang lain, merpati ini pun bisa dikasih obat cacing itu pada umur 1 bulan gitu ya, atau umur 35 hari, atau waktu pas bisa terbang. Nah kemudian sahabat semua bisa diulang untuk 2 bulan kemudian. Lalu kalian juga bisa memberikan obat cacing kemudian harinya di usia 3 bulan atau 95 hari ke atas gitu ya. Nah kalau misalkan usia mau bertelur sahabat semua, kalian bisa memberikan obat cacing pada merpati kita itu 2 bulan sekali. Walaupun teknik-teknik ini jarang digunakan untuk para peternak merpati semua. Mencegah lebih baik daripada mengobati sahabat semua. Kalau indukannya sehat, maka piikannya pun akan sehat, jauh terhindar dari nanti piikan-piikannya ini kena cacingan juga gitu ya. Untuk yang kedua sahabat semua, kalian harus membersihkan kandang-kandang kita dan lingkungan ternak merpati kita. Jadi jangan sampai terlalu banyak kotoran yang menempel di kandang sehingga nanti cacingnya bisa berkembang biak di sana, masuk ke dalam tempat minumnya. Lalu ketika tumpah daripada pakan dimakan lagi sama merpatinya, tentunya inang daripada cacingnya ini termakan gitu ya, nanti bisa merpati kita cacingan. Usahakan kalau sahabat semua ini sudah mengeram dan menetas, cepat-cepat dibersihkan gitu ya kandangnya. Jadi kita seolah-olah kandang kita kandang baru dan steril dari berbagai macam hama. Lalu yang ketiga sahabat semua itu adalah pengendalian daripada inang perantara ya, seperti lalat, semut, kumbang ya. Nah ini harus steril juga di kandang kita daripada lalat-lalat ya. Kalian bisa memberikan sterilisasinya sahabat semua dengan Fleetok atau Larvatok ya. Nah untuk langkah selanjutnya sahabat semua, ketika kita sudah membersihkan kandang, sterilisasi semua alat-alat daripada pakannya, hal yang keempat yang harus kita lakukan adalah pemberian pakan dan sumber gizi untuk merpati kita seimbang. Jadi ketika merpati ini terbang mencari makan yang lain, kalau temboloknya sudah terisi, tentunya dia tidak akan memakan apa aja sehingga kembali ke kandang tidak membawa penyakit. Usahakan di kandang kita sahabat semua ada banyak stok makanan. Jadi walaupun keluar kandang itu hanya merpati ini sebatas terbang, jadi tidak terlalu mencari makanan sendiri gitu ya. Nah kesimpulannya sahabat semua, bukan cacingan ini disebabkan dari pakan jagung atau yang lainnya. Jadi merpati ini kalau cacingan itu adalah dari faktor sanitasi kandang yang kurang baik. Poin yang terpenting adalah kita berikanlah pakan di kandang kita agar merpati ini tidak sembarangan makan di luar atau merpati ini membawa penyakit ya ketika merpati ini lapar, dan tentunya ini akan berbahaya untuk kelangsungan daripada merpati-merpati yang lain yang sehat gitu ya. Demikian videonya, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.